saya kok tertarik ya dengan apa yang akhir-akhir ini yang ada di Lumajang cukup ramai. Apa itu? Jadi ada pro kontra terkait akan dibangunnya gereja. Apakah saya pro atau kontra dengan adanya pembangunan gereja? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya mungkin untuk di awal perlu perkenalan dulu karena saya tidak begitu yakin yang nonton video ini bisa jadi ada orang-orang yang mungkin tidak kenal saya. Sehingga ya oke, saya perkenalan dulu. Saya Robit Abdillah Al-Hadi. Domisili ada di salah satu kecamatan di Lumajang, yakni Pasirian. Oke, secara singkat saja, saya di sini tidak mewakili siapapun, tidak mewakili lembaga, tidak mewakili organisasi, tidak mewakili yayasan atau apapun itu. Saya hanya ingin mewakili saya sendiri sebagai manusia, tentunya, yang mana saya kok tertarik ya dengan apa yang akhir-akhir ini yang ada di Lumajang cukup ramai. Apa itu? Jadi ada pro kontra terkait akan dibangunnya gereja di salah satu kecamatan di Lumajang. Kita sebut saja kecamatannya Tempeh. Jadi semula di Tempeh ini ada desa namanya Tempeh Kidul, yang mana di situ akan dibangun gereja di rumah pendetanya. Akan tetapi masyarakat menolak, sehingga kemudian ada perencanaan untuk relokasi atau pemindahan perencanaan pembangunan di desa sebelahnya, yaitu Desa Sumberjati. Yang mana dari pihak pemerintah kabupaten, dari bupati dan beberapa elemen-elemen yang ada di kabupaten kemudian mengadakan sebuah pertemuan tentunya dengan para tokoh masyarakat, termasuk para ulama, para kiai, dan tentunya dengan FKUB juga, dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke, saya mungkin tidak akan membahas bagaimana proses panjang pro kontra itu. Cuman di sini saya tertarik untuk berpendapat. Saya pilih kata-kata berpendapat, bukan berkomentar, karena komentar ini cukup konotatif ya. Maksudnya konotatif itu ya semua orang bisa, dan ibaratnya komentar itu kalau di Instagram atau mungkin Twitter itu sebatas cuitan-cuitan yang terkadang ya asal saja. Tapi kalau berpendapat, saya yakin mungkin ada nilai dan bobot yang masih terkandung di dalamnya. Oke, kalau saya kemudian boleh berpendapat, tentunya boleh dong. Karena apa? Karena ya saya rasa kita hidup di Indonesia, ada satu kebebasan berpendapat, sehingga siapapun boleh berpendapat, termasuk sebenarnya juga berkomentar, asalkan ya seharusnya ada akhlak atau sopan santun dalam berpendapat atau berkomentar, seperti itu. Oke, jika dipertanyakan kepada saya, apakah saya pro atau kontra dengan adanya pembangunan gereja, saya tidak ingin langsung menjawab saya pro atau kontra. Cuman nanti monggo para penonton, para teman-teman atau siapapun yang menonton video ini bisa menilai sendiri apakah nanti saya arahnya ke pro atau kontra. Terlepas dari itu, mungkin pendapat saya ini, Gus, ini sudah pernah diutarakan oleh ulama ini, oleh kiai ini, oleh orang-orang yang ada di Lumajang juga, termasuk tokoh-tokoh di Lumajang. Oke, ya bisa jadi memang sama, atau bisa jadi mungkin tunggal guru atau tunggal muara, satu muara, sehingga ya kurang lebih pendapatnya tidak beda jauh, atau ada kesamaan seperti itu. Tapi pada intinya adalah, kalau berbicara pembangunan gereja, apakah kemudian kita harus menolak atau membiarkan? Kalau menurut saya, satu poin pertamanya, dengan sedikit seperangkat ilmu yang pernah saya timba ya. Jadi alhamdulillah saya pernah menimba ilmu di pondok pesantren tentunya. Ya meskipun tidak begitu lama, kemudian juga di bangku perkuliahan dengan seperangkat ilmu
humaniora atau ilmu sosial. Jadi begini, prinsip dasarnya menurut saya adalah mayoritas jangan pernah merasa menjadi mayoritas dan kemudian semena-mena kepada minoritas. Itu satu hal. Kenapa? Ya karena hari ini hampir di seluruh belahan dunia mayoritas kerap kali merasa dirinya berkuasa dan boleh melakukan apapun sewenang-wenang kepada minoritas. Padahal mayoritas dan minoritas ini hanya soal angka. Bisa jadi di satu daerah ini mayoritas, tapi di daerah lain dia minoritas. Sehingga apakah kemudian kita ketika merasa berada di daerah minoritas kita kemudian semena-mena? Apa tidak menutup kemungkinan ketika kita di daerah lain yang pada saat kita menjadi minoritas, kita juga akan dibalas dengan hal yang serupa. Oke, mungkin lebih jelasnya begini. Kita di Indonesia dengan mayoritas Islam. Ini saya ambil dari penjelasan guru favorit saya, insya Allah guru kita semua, yaitu Gus Baha. Jadi saya mencoba untuk menerjemahkan ulang atau merepresentasi ulang. Jadi Gus Baha itu kurang lebih pernah dawuh bahwasanya ya mungkin kita mayoritas hari ini di Indonesia. Kemudian ketika kita semena-mena kepada minoritas, kepada non-muslim, entah itu agama-agama yang lain, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, yang mana kemudian seumpama kita melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan dalam arti untuk urusan ibadah mereka. Apakah kemudian kita tidak membayangkan ketika saudara-saudara kita juga yang ada di luar negeri, saudara-saudara muslim kita, orang-orang muslim yang ada di luar negeri yang mereka menjadi minoritas, kemudian mereka juga melakukan perlakuan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Apa? Mereka dilarang untuk beribadah. Karena apa? Karena mungkin mereka orang-orang mayoritas di sana melihat, wah, minoritas kita yang ada di Indonesia digitukan kok. Nah, ini. Makanya kemudian tadi saya sampaikan, mayoritas bukan kemudian semena-mena pada minoritas, tapi bagaimana mayoritas bisa merangkul minoritas. Ini yang kemudian seharusnya bisa kita lakukan. Selama itu tidak benar-benar mengganggu akidah dan kenyamanan kita, saya rasa tidak masalah. Gus, nanti kemudian bagaimana kalau kemudian benar-benar ada gereja dan kemudian bisa mengancam akidah-akidah orang Islam? Ya apakah serapuh itu iman-iman orang Islam di daerah kita? Apakah setipis itu iman-iman? Saya yakin tidak segitunya. Sehingga saya ingat salah satu dawuhnya Gus Dur. Gus Dur pernah berkata, saya bacakan nanti mungkin akan tampil di videonya. Gus Dur pernah ditanyai oleh seseorang, Gus, apa tandanya keras hati itu? Gus Dur menjawab, saat melihat gereja kau takut imanmu runtuh, tapi saat membaca Al-Quran tak sedikit pun hatimu tersentuh. Loh, inilah. Jadi ya menurut saya kita pede-pede saja lah. Dalam arti apa kemudian dengan kita melihat adanya gereja, atau bahkan sampai seumpama ya meskipun ada sedikit lagi perdebatan terkait boleh tidaknya masuk gereja, seumpama masuk gereja, kemudian apa kemudian kita tiba-tiba langsung imannya goyah runtuh? Saya yakin iman orang Islam di Indonesia tidak setipis itulah. Ya meskipun mungkin ada beberapa oknum gitu. Tapi pada intinya saya rasa kalau kita boleh membangun tempat ibadah untuk kita, kenapa orang lain tidak boleh membangun tempat ibadah untuk mereka? Bukankah itu sangat egois? Menurut saya loh, menurut saya. Kalau kita boleh membangun tempat ibadah untuk kita, kenapa orang lain tidak boleh membangun tempat ibadah untuk mereka? Toh, kalau kita pikir-pikir, mereka untuk ibadah, meskipun ya berbeda akidah dengan kita. Tapi, saya rasa jauh lebih tidak mengkhawatirkan dibanding kemudian, kalau seumpama dibanding-bandingkan nih, ada orang bangun tempat ibadah, dengan maaf, mungkin banyaknya tempat-tempat yang memicu adanya kenakalan remaja di daerah tersebut. Kok kalau menurut pendapat dan kacamata saya lebih khawatir dengan dan lebih agak miris dengan adanya tempat-tempat yang memicu adanya kenakalan remaja. Itu malah lebih mengkhawatirkan menurut saya.
Karena apa? Karena ya jelas mereka yang di tempat ibadah, meskipun ya ibadahnya berbeda seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi ketika tempat-tempat yang memicu kenakalan remaja, ini kan kemudian malah mengancam anak-anak didik kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita. Itu kan jauh lebih mengancam menurut saya. Sehingga mungkin wah Gus ini pro. Nggak, saya bukan pro kontra. Nggak. Jadi pro kontra itu sangat wajar ya. Jadi hampir setiap aspek yang ada di dalam kehidupan ini pasti ada pro kontra. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Gitu. Yang positif saja ada yang pro dan kontra. Maaf, yang negatif saja itu ada yang pro dan kontra. Atau apalagi yang positif. Gitu. Intinya dari dua hal itu pastilah, karena memang ya, dan itu wajar karena perbedaan insya Allah adalah menjadi rahmat kasih sayangnya Allah ya, dan itu menjadi keindahan. Karena apa? Karena pelangi itu indah ketika warnanya berbeda-beda, dan seperti ini juga indah. Dan kemudian nggak usah kita ngotot, wah sing kontra itu wayahe gak ngono, wayahe ngene, sing pro wayahe kan ndak. Sudah, kita punya prinsip masing-masing, punya dasar masing-masing, dan insya Allah punya guru masing-masing, sehingga tentu tidak masalah. Dan memperjuangkan ideologinya masing-masing itu tidak masalah. Yang penting dengan catatan apa? Diakhiri dengan menghargai perbedaan dan menghargai pendapat atau prinsip ideologi yang lainnya. Mungkin itu, okay? Jadi kalau saya sendiri it's okay dalam arti ya sudah, toh mereka cuma pingin beribadah gitu, gitu. Jadi saya harap pro kontra ini segera menemukan titik temu yang kemudian nanti bisa disepakati bersama, tentunya dijadikan sebuah kesepakatan yang maslahat, yang sekiranya baik untuk semua, baik untuk tokoh masyarakat, ulama, ataupun dari kerukunan antar umat beragama, warga setempat, dan seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Karena ya lagi-lagi kita sama-sama Indonesia, berarti kita saudara setanah air gitu. Itu prinsipnya. Terima kasih. Semoga pendapat saya ini sedikit memberi warna untuk pro kontra di Lumajang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.